Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu semua. Saya Yunita Lamsari dari SMA Negeri 2 Sekayu. Izin berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dalam sel Volta. Salah satu pokok bahasan dalam mata pelajaran kimia yang harus dipelajari oleh peserta didik yang berada di kelas 12 atau fase F adalah sel Volta. Karakteristik sel Volta itu sendiri terdiri dari level makroskopis, submikroskopis, dan simbolik. Hal ini menyebabkan materi sel Volta sering dianggap sulit bagi peserta didik. Selain itu, hasil refleksi pembelajaran sebelumnya masih sering ditemukan miskonsepsi dalam hal konsep aliran listrik, potensial elektroda, dan potensial sel. Untuk mengatasi miskonsepsi tersebut, saya sebagai guru kimia perlu memperhatikan strategi pembelajaran yang digunakan, sehingga dapat memfasilitasi ketiga level representasi dari konsep sel Volta. Selain itu, strategi pembelajaran yang digunakan juga harus mengakomodir peserta didik dengan berbagai karakter, minat, kebutuhan belajar, dan latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga penting dilakukan pembelajaran secara berdiferensiasi agar kebutuhan belajar peserta didik dapat diakomodir seluruhnya. Sebelum melakukan pembelajaran dan memilih strategi yang tepat, saya melakukan asesmen awal menggunakan Google Form yang saya kirim di Google Classroom masing-masing kelas untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi awal peserta didik, minat belajar, cara belajar di rumah, dan kondisi keluarga mereka. Dari hasil asesmen diagnostik awal tersebut, menjadi pertimbangan saya dalam memilih pendekatan dan model yang digunakan dalam pembelajaran sel Volta. Untuk mengakomodir gaya belajar, waktu, dan kesiapan belajar peserta didik, saya mengirimkan materi pelajaran yang berdiferensiasi melalui Google Classroom. Ada yang berbentuk video pembelajaran, modul ajar, handout, dan LKPD. Sehingga peserta didik dapat memilih materi sel Volta yang akan mereka pelajari sesuai dengan minat dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Saya salam tawar teacher. Merancang sel Volta sederhana, sederhananya itu dari bahan alam. Bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Kamu ada di sini kok? Ah, itulah. Mana hasilnya? Nah, berapa itu? Ya, betul. Silakan coba. Oke, saya lihat di sini berarti positifnya tembaga, negatifnya besi. Apa ini maknanya? Ada info Amin. berarti ini positif itu reduksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pun bertanggung jawab bahwasanya pH pada buah tomat atau buah yang lainnya itu berpengaruh pada pembelajaran sel volta kemarin. Menurut saya pembelajarannya sudah merampok gaya belajar yang sudah saya terapkan biasanya, sehingga saya lebih paham dan juga lebih mengerti tentang pembelajaran yang sudah disampaikan. Gaya belajar saya sendiri yaitu audio dan juga visual. Audio saya dapat dari penjelasan Bang Yudi yang rinci dan juga detail mengenai materi pembelajaran, sehingga saya dapat memahami apa yang disampaikan. Sementara visual saya dapat dari praktek dan juga beberapa latihan yang sudah saya kerjakan. Sedangkan menurut dari saya sendiri, pada pembelajaran sel volta kemarin, Yudi sudah mengakomodir gaya belajar kami. Misalnya seperti saya yang harus memiliki materi awal terlebih dahulu. Kemudian untuk materi yang tidak saya pahami, biasanya saya bertanya dan berdiskusi bersama Mem. Kemudian bisa dibantu dengan latihan-latihan soal serta praktikum seperti pada sel volta kemarin. Berdasarkan hasil umpan balik yang diberikan oleh peserta didik, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran yang saya terapkan pada pokok bahasan sel volta merupakan praktik baik yang dapat diterapkan oleh guru kimia lainnya. Sehingga materi sel volta yang selama ini menjadi momok bagi peserta didik kelas 12 dan bagi guru untuk disampaikan dapat dipelajari dengan menyenangkan tanpa menghilangkan esensi dari materi sel volta itu sendiri, serta dapat mengakomodir seluruh gaya belajar dan kebutuhan belajar peserta didik. Demikianlah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang pernah saya terapkan. Semoga berkenan. Salam sehat dan bahagia.